Om Swastiastu. Halo anak-anak semua. Ya, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu berada dalam keadaan yang sehat ya. Dan jangan lupa untuk selalu bersyukur dan juga selalu semangat ya untuk belajar walau di rumah saja. Nah, sebelumnya Miss sudah menjelaskan mengenai macam-macam pertumbuhan pada tumbuhan ya, ada pertumbuhan primer dan ada pertumbuhan sekunder. Hari ini marilah kita lanjutkan pada materi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Nah, pertumbuhan dan perkembangan itu merupakan suatu proses hasil interaksi faktor internal atau faktor dari dalam dan faktor eksternal atau faktor dari luar. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan jadi bisa kita simpulkan itu dibagi menjadi dua. Ada faktor internal dan faktor eksternal. Nah, pada kesempatan kali ini Miss akan membahas mengenai faktor internal. Faktor internal itu dibagi menjadi dua. Nah, ada faktor genetik atau keturunan dan yang kedua ada hormon atau zat tumbuh. Baiklah, marilah kita mulai membahas mengenai faktor internal. Nah, jadi faktor internal adalah faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan dari dalam tubuh tumbuhan. Ya, jadi itu kan artinya dalam, berarti faktor internal ini berasal dari dalam tubuh tumbuhan. Nah, faktor internal dibagi lagi menjadi dua, yaitu faktor intrasel dan faktor intersel. Faktor intrasel itu merupakan faktor yang berasal dari dalam sel itu sendiri. Ya, jadi garis bawahi dari sini ya, dalam sel. Dari dalam sel itu sendiri. Nah, faktor intrasel ini merupakan faktor genetis yang diwariskan dari induknya. Nah, ini contohnya adalah gen. Ya, jadi semua sifat tumbuhan itu dikendalikan oleh gen. Nah, semua sifat tumbuhan itu dipengaruhi oleh faktor gen. Marilah kita bahas lebih detail yang mengenai faktor gen. Ya, gen, faktor keturunan yang diwariskan dari induk kepada keturunannya itu disebut dengan gen. Nah, contohnya tumbuhan yang hidup di tempat yang sama dengan kondisi yang sama itu belum tentu memiliki sifat yang sama. Hal ini dapat terjadi karena tumbuhan tersebut berasal dari keturunan yang berbeda, karena setiap individu membawa sifat yang khas dari induknya. Nah, gen di sini berperan penting dalam sel, yaitu sebagai pengatur pola sintesis protein. Protein tersebut merupakan dasar penyusun tubuh tumbuhan, yaitu berperan dalam pembuatan enzim dan hormon yang langsung berperan dalam proses metabolisme. Nah, sehingga gen itu dapat mengatur pola pertumbuhan melalui sifat-sifat yang diturunkannya dan sintesis-sintesis yang dikendalikannya. Tadi kita sudah membahas mengenai faktor intrasel. Marilah kita berlanjut untuk membahas mengenai faktor intersel. Nah, faktor intersel itu merupakan faktor yang berasal dari luar sel itu sendiri, namun masih dalam tubuh. Jadi dia berasal dari luar sel tetapi masih di dalam tubuh. Nah, contoh dari faktor intersel itu adalah hormon. Marilah kita bahas sekarang mengenai hormon. Jadi hormon itu merupakan zat yang berfungsi sebagai pengatur tubuh. Nah, jadi dia dapat mempengaruhi jaringan-jaringan, berbagai organ hingga sistem organ. Nah, di sini hormon pada tumbuhan itu disebut juga dengan fitohormon. Selanjutnya kita akan membahas mengenai hormon-hormon yang ada pada tumbuhan ya, yaitu auksin, giberelin, sitokinin, asam absisat, gas etilen, kalin, dan asam traumatin. Sekarang kita akan bahas satu persatu mengenai hormon-hormon yang tadi sudah dijelaskan. Kita akan bahas yang pertama yaitu hormon auksin.
hormon auksin itu ditemukan oleh Frits Went, ya, seorang ahli fisiologi Belanda pada tahun 1928. Nah, dihasilkannya auksin ini yaitu oleh tanaman pada daerah meristem, ya, seperti pucuk batang dan ujung akar. Jadi kalian ingat kembali materi mengenai jaringan meristem pada pertemuan sebelumnya, ya. Selanjutnya, auksin ini dapat pula dijumpai pada tunas, daun muda, bunga, ataupun pada buah. Nah, hormon auksin yang paling dikenal itu adalah IAA atau kepanjangannya yaitu indol asetik asid. Nah, IAA ini disintesis di meristem apikal. Jadi ingat kembali, apikal, apex, ujung, berarti meristem yang ada pada bagian ujung, ya. Selain itu juga ada di daun-daunan yang masih muda serta pada biji. Nah, sifat hormon auksin ini yaitu aktivitasnya dihambat oleh cahaya. Nah, apabila hormon auksin ini terkena cahaya, maka hormon auksin ini akan rusak atau tidak dapat bekerja. Sedangkan jika dia tidak terkena cahaya, maka hormon auksin ini dapat menjalankan fungsinya dengan baik, ya. Nah, marilah kita lanjut pada fungsi dari hormon auksin. Nah, fungsi hormon auksin yang pertama adalah merangsang dominansi apikal. Ya, jadi adanya dominansi di bagian apikal atau apex atau ujung, ya. Nah, di sini pertumbuhan kuncup apikal itu sangat cepat sehingga menghambat pertumbuhan kuncup lateral yang ada di bawahnya. Selanjutnya, fungsi hormon auksin yang kedua yaitu berperan dalam pembelahan dan pemanjangan sel. Yang ketiga, fungsi hormon auksin yaitu merangsang pembelahan sel-sel kambium lateral atau untuk pertumbuhan sekunder. Jadi kalian ingat kembali, ya, materi pada jaringan meristem sekunder, ya. Selanjutnya, dapat meningkatkan perkembangan bunga dan buah. Fungsi berikutnya yaitu merangsang pembentukan akar lateral. Jadi akar lateral ini merupakan cabang-cabang akar yang dihasilkan oleh akar utama atau akar pokok. Selanjutnya yaitu untuk menghasilkan buah tanpa biji. Berikutnya, fungsi hormon auksin yaitu menghambat pembentukan tunas lateral. Selanjutnya yaitu menghambat pematangan buah dan penuaan daun. Dan yang terakhir yaitu mencegah rontoknya bunga, buah, serta daun. Berikut adalah gambar cobaan Frits Went mengenai auksin serta gambar mengenai pengaruh cahaya terhadap auksin dan tumbuhan. Baiklah, dalam pembahasan mengenai hormon auksin ini, Miss ingin bertanya, ya, pada anak-anak, mengapa para petani buah atau petani lainnya suka memotong pucuk batang tanaman? Adapun jawaban dari pertanyaan Miss tadi akan kita bahas sama-sama pada pertemuan selanjutnya. Tadi kita sudah membahas mengenai hormon auksin. Marilah kita beranjak untuk membahas hormon selanjutnya, yaitu hormon giberelin. Nah, hormon giberelin pada tumbuhan itu terdapat pada biji, terutama pada kacang-kacangan, ya. Selain itu juga terdapat pada daun dan akar. Adapun fungsi hormon giberelin, ya, yang pertama adalah memacu pemanjangan batang. Yang kedua adalah mematahkan dormansi biji atau mempercepat perkecambahan. Nah, anak-anak jangan sampai bingung, ya, dengan istilah dominansi dan dormansi. Kalau dominansi itu artinya pertumbuhannya dominan, sedangkan dormansi kita bisa artikan sebagai biji itu dalam keadaan tidur panjang. Jadi masih tidur bijinya, ya. Nah, hormon giberelin inilah yang mematahkan tidur panjang dari si biji. Nah, akhirnya akan terjadilah perkecambahan. Selanjutnya, fungsi yang ketiga yaitu
merangsang proses pembentukan biji. Yang kelima, menyebabkan perkembangan buah tanpa biji atau partenokarpik. Nah, gejala partenokarpik ini dapat ditemukan pada pohon pisang, mentimun, dan semangka tanpa biji. Itu juga merupakan hasil dari proses gejala partenokarpik ini. Nah, yang keenam, fungsi dari hormon gibberellin yaitu menunda penuaan pada daun dan juga buah. Nah, anak-anak, untuk pengaruh hormon gibberellin terhadap pertumbuhan pada tumbuhan dapat disimak pada gambar berikut. Nah, anak-anak, tadi kita sudah membahas mengenai auksin dan juga gibberellin. Marilah kita lanjutkan pembahasan pada hormon berikutnya, yaitu sitokinin. Nah, sito artinya sel, sedangkan kinin artinya pembelahan. Jadi sudah jelas ya bahwa sitokinin ini berperan dalam proses pembelahan sel. Nah, sitokinin itu berperan dalam, yang pertama seperti yang sudah tadi disampaikan, yaitu pembelahan sel. Yang kedua adalah pemanjangan sel. Yang ketiga adalah morfogenesis. Yang keempat adalah dominansi apikal. Dan berikutnya adalah dormansi. Nah, sitokinin itu disintesis dalam akar muda, biji dan buah yang belum masak, serta jaringan pemberi makan. Untuk gambar dari pengaruh hormon sitokinin terhadap pertumbuhan tumbuhan dapat dilihat pada gambar berikut. Setelah kita membahas mengenai hormon sitokinin, marilah kita beranjak untuk membahas asam absisat. Nah, asam absisat itu dihasilkan oleh daun, ujung akar, dan batang, serta diedarkan oleh jaringan pengangkut. Nah, di sini asam absisat disebut dengan hormon stres. Jadi kenapa disebut dengan hormon stres? Karena asam absisat itu memiliki sifat menghambat, jadi menghambat pertumbuhan tanaman. Marilah kita beranjak pada fungsi ABA, yaitu asam absisat. Yang pertama adalah menghambat pembelahan sel. Yang kedua, mempercepat proses penuaan, terutama pada daun. Selanjutnya adalah mempercepat gugurnya daun. Berikutnya adalah menghambat pertumbuhan. Selanjutnya adalah mempertahankan dormansi biji dan kuncup. Selanjutnya adalah merangsang pembusukan buah. Selanjutnya yaitu merangsang penutupan stomata jika kekurangan air. Nah, itulah tadi pembahasan mengenai asam absisat. Bentuk pengaruh dari asam absisat terhadap pertumbuhan tumbuhan dapat dilihat pada gambar berikut. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai hormon gas etilen. Nah, jadi gas etilen ini merupakan satu-satunya hormon yang berbentuk gas, ya, tidak berwarna dan berbau seperti etan. Etilen itu dihasilkan oleh ruas-ruas batang, buah yang matang, dan jaringan yang menua. Adapun peranan etilen, yang pertama adalah mempercepat kematangan buah, yang kedua merangsang penuaan daun dan pembusukan buah, yang ketiga bersama dengan auksin itu dapat memacu pembungaan, dan yang terakhir adalah menghambat pertumbuhan akar dan batang pada saat stres. Nah, selain fitohormon yang sudah Miss jelaskan tadi, ada fitohormon lainnya seperti hormon kalin dan juga asam traumalin. Hormon kalin berperan dalam merangsang organogenesis atau pembentukan organ. Berdasarkan organ yang dibentuk, hormon kalin dibedakan menjadi atokalin mempengaruhi pembentukan bunga, filokalin mempengaruhi pembentukan daun, rizokalin mempengaruhi pembentukan akar, dan kaulokalin mempengaruhi pembentukan batang. Nah, tadi kita sudah bahas mengenai hormon kalin. Nah, adapun contoh pengaruh dari hormon kalin terhadap pertumbuhan tumbuhan dapat diamati pada gambar berikut.
Nah, kita lanjutkan pada pembahasan terakhir mengenai hormon asam kromalit. Nah, asam kromalit ini berfungsi dalam proses regenerasi sel ya, pada jaringan yang mengalami luka. Nah, jaringan akan membentuk kalus pada jaringan yang mengalami kerusakan. Adapun gambar pengaruh dari asam kromalit terhadap pertumbuhan tumbuhan dapat dilihat pada gambar berikut. Baiklah anak-anak semua, tadi Miss sudah membahas mengenai faktor internal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Untuk pertemuan berikutnya, marilah kita lanjut mengenai faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Sekian yang dapat Miss sampaikan. Miss sampaikan terima kasih kepada anak-anak atas perhatiannya. Miss tutup dengan para Santi Om, Santi, Santi, Santi Om.